Halo Pak Os. Alhamdulillah baik Pak. Begini ya Pak Os, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi namanya. Jadi sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas nanti, kita akan pra dulu namanya Pak Os. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi nanti jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Iya. Dan sebagai persiapan awal sebelum nanti Pak Os benar-benar melakukan kegiatan pembelajaran, supaya nanti Pak Os itu lebih percaya diri, lebih ini ya, sehingga nanti pembelajaran yang dilakukan itu sudah terbaik lebih mirip. Nah, mungkin begitu kira-kira Pak Os. Baik Pak, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama itu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah pembelajaran nanti Pak Os? Setelah pembelajaran nanti diharapkan peserta didik nantinya dapat memahami tentang terjadinya peristiwa siang dan malam Pak. Ya. Kira-kira berarti satu tujuan itu ya Pak Os ya? Iya, Tujuan Pak. pembelajarannya. Pak Os, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai nanti itu apa Pak Os? Area pengembangan yang akan dicapai Pak, saya ambil ada dua, yaitu yang pertama adalah aspek pengetahuan dan yang kedua itu aspek keterampilan. Pada aspek area pengembangan pengetahuan, nanti siswa dapat menjelaskan bagaimana peristiwa siang dan malam. Kemudian yang kedua yaitu di area pengembangan keterampilan, siswa dapat menampilkan atau menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, berarti ada dua ya Pak Os ya. Saya konfirmasi nih Pak Os. Pengembangannya ada di area di aspek pengetahuan dan juga di aspek keterampilan. Iya Pak. Pengetahuan nanti memahami peristiwa siang dan malam, di keterampilannya nanti menyajikan hasil diskusi tadi ya Pak Os ya. Iya. Baik. Jadi kira-kira nih Pak Os, rencana atau strategi yang akan Pak Os siapkan atau lakukan nanti kira-kira apa Pak Os? Saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu dengan kegiatan tanya jawab dan diskusi kelompok dan menggunakan media yang saya gunakan dalam pembelajaran nanti Pak, seperti laptop, proyektor, dan LKPD-nya. Oke, baik. Berarti di sana ada diferensiasi nanti, ada diskusi dan tanya jawab juga. Ya. Kemudian menggunakan media yang bervariasi gitu ya Pak Os? Iya Pak. Luar biasa sekali mungkin kira-kira nih Pak Os. Kapan pelaksanaannya nih Pak Os? Yaitu pada hari Jumat pada tanggal 23 Februari 2024. Jumat ya. Baik Pak Os. Nanti hari Jumat itu saya akan mengamati proses pembelajaran dan nantinya kita akan melakukan observasi di situ. Boleh ya Pak Os ya? Boleh Pak. Mudah-mudahan nanti hasil yang diharapkan tercapai, siswa belajar dengan senang dan pastinya Pak Os juga bahagia gitu ya. Iya Pak. Baik Pak Os, dari percakapan kita ini kira-kira apa yang setelah Pak Os dapatkan ya, setelah tadi kita berdiskusikan dengan Pak Os ini ya? Dari percakapan ini saya mendapatkan banyak pengetahuan sekali ya Pak. Yang pertama yaitu gambaran atau kesiapan saya, bagaimana pembelajaran saya di dalam kelas, media yang akan saya gunakan dalam kelas nanti, dan yang tak kalah pentingnya yaitu Pak, persiapan dalam pengkondisian anak agar terlaksana pembelajaran yang baik. Baik, luar biasa sekali nih Pak Os. Mudah-mudahan berjalan seperti yang kita harapkan. Mungkin untuk percakapan pra-observasi kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak Os. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Bapak pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Saya sangat semangat.
alhamdulillah keadaan sehat Pak. Baik Pak Os, kemarin kita sudah melakukan mulai dari pra sampai kita observasi kemarin saya mengamati Pak Os. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan percakapan pasca namanya pasca observasi, di mana nanti tujuan dari kita melakukan ini adalah untuk mengevaluasi. Jadi sejauh mana nanti proses pembelajaran yang sudah Pak Os lakukan, kemudian kita evaluasi pada kegiatan hari ini. Dan untuk kegiatannya mungkin saya akan ada mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Os. Untuk pertanyaan pertama nih Pak Os, bagaimana perasaan Pak Os terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung kemarin itu? Kalau ditanya bagaimana perasaannya Pak ya, mungkin karena memang ini perdana atau awal, mungkin saya awalnya agak merasa canggung, tapi seiring waktu berjalan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik Pak. Baik Pak ya. Bisa diceritakan kembali Pak kira-kira area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkahnya atau tahapannya dalam pelaksanaan pembelajaran itu apa yang telah Bapak lakukan Pak? Saya ceritakan kembali Pak. Kalau tanya tahapan ya Pak ya, mungkin saya sudah sebelum pembelajaran sudah membuat RPP atau membuat model ajar ya Pak. Kemudian kalau untuk ditanya sebagai aspek pengetahuannya yang saya minta kan ada dua ya Pak ya. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan dari siswa, yang kemudian yang kedua yaitu aspek keterampilan dari siswa. Kalau dari aspek pengetahuan itu saya nanti bertanya kepada siswa bagaimana pemahamannya atau pengetahuan siswa tersebut tentang proses terjadinya siang dan malam. Kalau untuk proses aspek keterampilannya, saya meminta kepada siswa untuk menampilkan ke depan hasil diskusi dari kelompoknya Pak. Iya, baik Pak. Jadi bisa ini ya, saya konfirmasi lagi ya Pak ya. Berarti area pengembangan Bapak adalah pengetahuan dan keterampilan gitu ya Pak ya? Ya Pak. Sudah disebutkan tadi bagaimana pengetahuan dan bagaimana keterampilan. Sejauh ini Pak, kira-kira sampai di mana untuk ukuran keberhasilan dari area pengembangan yang telah Bapak sampaikan tadi? Menurut saya alhamdulillah ya Pak ya, berjalan dengan baik. Namun sebagai manusia ya Pak ya, mungkin ada juga kekurangannya. Tapi alhamdulillah saya sudah merencanakannya dengan baik, sudah berusaha menampilkan yang terbaik, dan anak-anak pun sudah belajar dengan baik. Kira-kira Pak, kekurangan itu di mana Pak? Atau kendala-kendala yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran itu? Kekurangannya mungkin menurut saya nih Pak yang mungkin siswanya masih ada yang kurang aktif dalam kelompok mereka gitu Pak. Masih ada yang masih kurang aktif dalam kelompok mereka. Kira-kira kenapa itu Pak? Hal itu mungkin saja terjadi Pak. Mungkin saya awalnya belum melakukan diagnosis awal pembelajaran ya Pak ya. Jadi sehingga siswa belum, mungkin ada yang masih belum tepat berada di kelompoknya, sehingganya itu mungkin akan saya perbaiki di hari-hari selanjutnya pembelajaran Pak. Siswa itu akan ditempatkan di kelompok yang baik. Jadi rencana Bapak ke depan bagaimana Pak? Rencana saya Pak, rencana saya ke depannya sebelum pembelajaran saya akan melakukan pendekatan dulu ya Pak ya, sebelum pembelajaran sesuai dengan profil anak tersebut, yang kemudian anak tersebut baru ditempatkan di kelompoknya, sehingga saya bisa menempatkan anak di tempat di kelompok yang sesuai dengan pembelajaran kita, yang disesuaikan. Kalau anak itu kemampuannya kinestetik, dikelompokkan betul-betul di kelompok yang kinestetik. Yang visual begitu juga dikelompokkan dengan anak yang visual.
visual. Kemudian yang audio juga begitu Pak, dikelompokkan juga dengan anak yang kemampuannya yang audio. Baik. Berarti di sini dapat saya pahami, Bapak nanti akan mengkondisikan semua sesuai dengan gaya belajarnya ya Pak ya. Iya Pak. Ada auditori, visual gitu kan, dan kinestetik. Baik, mudah-mudahan nanti apa yang sudah Bapak rencanakan ini dapat terlaksana dengan baik dalam proses pembelajaran selanjutnya gitu ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, kapan Bapak rencana ingin melakukan perubahan-perubahan itu Pak? Kalau ditanya kapan saya akan melakukan perubahan, mungkin seiring waktu berjalan akan saya lakukan ya Pak ya, insya Allah. Namun tidak ditentukan kapan harinya, tapi insya Allah secepatnya akan saya Secepatnya Pak. Dan mudah-mudahan juga besok kan masih pembelajaran, untuk besok mungkin bisa direncanakan. bisa Pak ya. Baik, Pak Os, mungkin untuk percakapan pasca kita cukupkan dulu sampai di sini ya Pak ya. Dan juga saya mohon untuk Bapak BP, Pak Joni, Pak Eri untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap kegiatan ini. Silakan. Terima kasih tentunya Pak Doni. Terima kasih ya Pak percakapan yang menarik. Nah, Pak Doni memberikan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang bisa dipahami dengan sejawat, bisa sejawat dan dengan sejawat terstruktur menyampaikan hal yang positif, hal yang perlu dibagi tidak tercapai oleh Pak Os. Itu kalian sangat apresiasi Pak Doni dan Pak Os. Itu sebuah percakapan yang komunikasi timbal balik. Mudah-mudahan nanti dari percakapan Pak Os ini dan Pak Doni semua hal yang positif hendaknya konsisten jadinya. Semua hal yang perlu dibangun kembali mampu Pak Doni dan Pak Os berkolaborasi untuk maksimalkan apa hal yang perlu dibangun di dalam pembelajaran bersama. Dan tentu kita berfokus kepada seperti yang disampaikan Pak Os tadi, pendidikan SD ya, sehingga nanti mana itu berkelompok secara gaya belajar ya, benar itu yang disampaikan oleh Pak Os. Dan bagaimana rasa Pak Os, ketercapaiannya Pak Os sendiri bisa mengukur, Pak Os bisa merasakan tercapaiannya. Tadi ada dua aspeknya, pengetahuan dan aspek itu, namun ini sedikit masukan jika boleh itu Pak Doni. Misal tadi dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tadi, sebenarnya Pak Os yang mungkin masukan dan sehingga masih luas. Untuk Pak Doni, tanggapan dari saya, silakan dilanjutkan jika masih ada diskusikan dengan Pak Os terkait diferensiasi atau price. Sepertinya kita lanjut nanti aja pas eksekusi kita akan berkolaborasi kembali. Mungkin kalau Pak Os butuh, nanti saya siap. Jika Pak Os butuh untuk RPP-nya seperti apa, saya siap. Mungkin akan dibantu untuk coaching supaya lebih sempurna. Mungkin Pak Os dan Pak
yang terjadi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.